Halo, selamat datang di Aksa Movie 21. Semoga kalian dalam keadaan baik dan dimudahkan semua urusannya. Kali ini saya akan melanjutkan serial The Legend of Heroes bagian 9. Di mana pada episode sebelumnya Guojing dan Ouyang-ke bertanding untuk menentukan siapa yang berhak menikahi Huang Rong. Dalam pertandingan itu Guojing menang, namun pendekar Huang mengetahui jika Guojing sudah mempelajari kitab 9 Yin. Ketika meninggalkan Pulau Persik, perahu yang ditumpangi Guojing bocor, sehingga mereka semua memilih lompat ke laut. Huang Rong yang mengetahui jika Guojing dalam bahaya segera menyusul, namun sebuah ledakan membuat dia terlempar. Mereka semua akhirnya terdampar di sebuah pulau. Huang Rong berhasil menjebak Ouyang-ke sehingga pria itu ditimpa batu besar. Ketika meninggalkan pulau terpencil, Guojing bersama Huang Rong dan gurunya diterpa badai. Mereka lalu menaiki sebuah kapal besar, yang ternyata kapal itu milik Raja Hongli. Karena tidak mau diajak bergabung membela dinasti Jin, mereka bertiga lalu dikurung dalam sebuah gudang. Ketika Guojing dan yang lain memikirkan cara buat kabur, tiba-tiba Ouyang Feng datang membawakan makanan. Tapi tujuan utama kedatangan Ouyang Feng adalah untuk menanyakan masalah kitab 9 Yin. Dia curiga jika Guojing telah menuliskan kitab yang palsu. Huang Rong yang cerdas lalu berkata jika apa yang ditulis Guojing itu asli. Hanya saja bahasa di kitab tersebut sebahagian bukan bahasa asli dataran tengah. Wajar saja jika Ouyang Feng kesulitan memahaminya. Lagi-lagi Ouyang Feng mempercayai ucapan Huang Rong tersebut. Dia meminta bantuan gadis itu untuk membantu menerjemahkannya. Dan sebagai balasannya, Ouyang Feng berjanji akan memperlakukan mereka semua dengan baik selama di kapal. Ketika Ouyang Feng sudah pergi, Guojing dan yang lain mendengar suara langkah orang mendekat. Ternyata itu adalah Nianxi yang datang membantu mereka buat kabur. Namun rencana mereka diketahui oleh Raja Hongli. Guojing dan yang lain dikepung. Tanpa diduga, Zhou Butong datang membantu. Melihat Biksu Lingzi dihajar oleh Zhou Butong, mereka lalu meminta bantuan Ouyang Feng. Ouyang Feng menyadari kekuatan Zhou Butong tidak lemah. Jika mereka bertarung maka sudah dipastikan kapal pasti hancur, dan itu tentu merugikan mereka semua. Oleh sebab itu Ouyang Feng menyarankan kepada Raja Hongli untuk membiarkan mereka pergi. Di perahu Huang Rong berniat menyerahkan kembali tongkat pengemis kepada gurunya. Tapi Hong Qigong menolak dan meminta Huang Rong melanjutkan tugas memimpin partai pengemis. Hong Qigong melihat jika Huang Rong adalah wanita yang cerdas dan tidak gila harta. Jadi menurutnya Huang Rong sangat pantas memikul tanggung jawab tersebut. Raja Hongli meminta bantuan kepada Ouyang Feng. Dia sangat ingin agar Ouyang Feng mau menerima Yang Kang sebagai murid. Tapi Ouyang Feng menolak. Dikarenakan sekarang dia sudah memiliki Ouyang-ke sebagai penerus. Tiba-tiba terdengar keributan di luar, yang ternyata mereka kedatangan pendekar Huang. Pendekar Huang datang untuk mencari putrinya Huang Rong. Tapi Biksu Lingzi dan Biksu Liang menipunya. Mereka berdua berkata jika gadis yang dicari pendekar Huang ditemukan meninggal di laut beberapa hari yang lalu. Pendekar Huang yang mendengar kabar itu tentu sangat sedih. Dia lalu pergi meninggalkan kapal. Seperti biasa, Huang Rong membuatkan makanan kesukaan Hong Qigong. Tapi kali ini gurunya itu sangat ingin mencicipi makanan 5 jenis hewan yang biasa disajikan ketika kaisar menyambut tamu penting. Seperti yang diketahui saat ini Kaisar Song kedatangan tamu aliansi dari kerajaan Mongol. Mereka berencana menyelinap ke istana mencuri makanan itu untuk Hong Qigong. Dalam perjalanan Guojing dan yang lain singgah di desa Niu. Hanya saja Guojing tidak mengetahui rumah milik orang tuanya dulu. Xin beralih ke desa Guiyun. Tuan Lu mendapat surat dari gurunya pendekar Huang, di mana pendekar Huang menyalahkan 6 pendekar Jiangnan atas kematian putrinya.
Jadi dia memerintahkan Tuan Lu mencari 6 pendekar Jiangnan dan membunuh mereka semua. Tuan Lu takut jika telah terjadi salah paham. Dia tidak ingin bertindak gegabah sebelum menyelidiki terlebih dahulu. Oleh sebab itu, Tuan Lu menyuruh putranya untuk mencari 6 pendekar Jiangnan dan meminta mereka mengasingkan diri ke gurun sampai inti masalah ditemukan. Guojing dan yang lain memutuskan bermalam di sebuah rumah tua. Zhou Butong ketakutan karena rumah itu terkesan angker. Bocah tua nakal itu takut jika tiba-tiba muncul sesosok hantu. Ketika memasuki rumah, mereka dikagetkan dengan sosok yang datang menyerang. Ternyata sosok itu adalah seorang wanita bodoh. Tapi Huangrong melihat jika jurus yang digunakannya milik Pulau Persik. Ternyata di rumah itu terdapat sebuah ruang rahasia. Guojing dan Huangrong lalu mengikuti gadis bodoh yang memasuki ruang rahasia tersebut. Mereka melihat beberapa tengkorak manusia, dan dari pakaiannya diketahui jika itu adalah tengkorak tentara Song. Tanpa sengaja Huangrong menemukan pintu rahasia lain. Mereka melihat sebuah plat besi yang sama dengan milik Tuan Lu. Huangrong sadar jika mayat itu adalah Kulin Feng, kakak seperguruan Tuan Lu. Kemungkinan dia tewas akibat bertarung dengan tentara Song yang ingin merampok benda berharga milik Kulin Feng. Keesokan harinya, Huangrong dan Guojing izin kepada guru mereka pergi ke pasar untuk membeli perbekalan. Ketika sedang memilih topeng buat Zhou Butong, Guojing dan Huangrong melihat Nianzi. Yang itu tandanya Raja Hongli dan Yang Kang juga berada di sana. Guojing dan Huangrong pun lalu memutuskan mengikuti wanita tersebut ke sebuah penginapan. Di sebuah ruangan, Raja Hongli sedang mendiskusikan rencana mencuri kitab perang dari Aula Cuihan. Raja Hongli meminta Ouyang Feng membantu mereka untuk memasuki aula tersebut. Dari balik dinding, Guojing dan Huangrong mendengarkan percakapan mereka. Malam harinya, Guojing bersama Huangrong dan gurunya mendahului musuh menyelinap ke istana. Hong Qigong bersama Zhou Butong rencananya akan mencari masakan 5 hewan di dapur istana. Sementara itu, Guojing dan Huangrong akan mencari kitab perang. Guojing memasuki sebuah goa di balik air terjun. Mereka berdua berbagi tugas, di mana Guojing akan di sana menahan Raja Hongli agar tidak memasuki goa, sedangkan Huangrong akan memancing tentara Song datang. Tidak lama kemudian Raja Hongli dan pengikutnya tiba di Aula Cuihan. 4 biksu Tibet mencoba memasuki goa tapi dipentalkan kembali oleh Guojing. Melihat 4 bawahannya tidak mampu, Raja Hongli lalu meminta bantuan Ouyang Feng menghadapi Guojing. Ouyang Feng dan Yang Kang pun berhasil memasuki goa. Yang Kang dengan segera mencari kitab perang, selagi si racun barat bertarung melawan Guojing. Sementara itu di tempat lain, Huangrong memancing tentara Song menuju Aula Cuihan. Raja Hongli yang menyadari tentara datang, lalu segera bersembunyi. Di dalam goa akhirnya Yang Kang menemukan kitab yang dia cari. Sementara itu Guojing sudah terluka parah terkena pukulan Ouyang Feng. Namun meskipun begitu, Guojing tidak menyerah. Ketika dia kembali berusaha berdiri, tiba-tiba dari belakang Yang Kang menusuknya dengan pisau. Yang Kang lalu menyerahkan kitab perang kepada Raja Hongli. Setelahnya mereka pun segera pergi meninggalkan istana Song. Huangrong kembali ke goa dan menemukan Guojing sudah bersimpah darah. Di sana dia melihat pisau yang digunakan Yang Kang sebelumnya. Sementara itu Yang Kang kembali ke penginapan mencari Nianzi. Namun gadis itu sudah tidak ada di kamar.
Seorang pelayan memberitahu jika Nyansi telah pergi meninggalkan penginapan 1 jam yang lalu. Yang Kang pun bergegas menyusul kekasihnya tersebut. Saat ini luka diderita Guojing sangat parah. Tapi untung saja ada cara pengobatan dalam kitab 9 yin. Hanya saja latihannya membutuhkan bantuan Huangrong untuk membantunya berlatih. Selama pengobatan tidak boleh ada yang mengganggu mereka, atau akibatnya akan sangat fatal. Namun tanpa diduga, tiba-tiba Raja Hongli dan pengikutnya memasuki rumah itu. Raja Hongli membuka kitab perang yang diberikan Yang Kang tadi. Tapi alangkah kagetnya dia ketika membuka kotak itu ternyata kosong. Kitab perang Yufei tidak ada di sana. Karena tidak ingin usaha mereka sia-sia, Ouyang Feng dan Biksu Tibet akan kembali ke istana. Sementara itu Raja Hongli dan Ouyang Ke akan menunggu di sana. Setibanya di istana, 4 biksu Tibet memasuki dapur, yang mana Hong Qigong dan Zhou Butong juga ada di sana. Zhou Butong yang melihat kedatangan musuh seketika timbul ide untuk mengusili mereka berempat. Dia memakai topeng untuk menakuti 4 biksu tersebut. Empat biksu Tibet kembali menemui Raja Hongli. Semua wajah mereka terlihat ada bekas coretan ulah Zhou Butong semalam. Kepada Raja Hongli mereka menceritakan jika di istana ada hantu yang mengganggu, sehingga mereka pun gagal menjalankan misi. Raja Hongli kesal dengan kekonyolan 4 biksu itu. Dia lalu menyuruh mereka tinggal untuk menemani Ouyang Ke. Sementara itu, dia akan pergi mencari Qiu Qianren untuk membantu. Setelah Raja Hongli pergi, tanpa sengaja Biksu Peng menemukan tuas dan membuka pintu rahasia. Tapi berkat kecerdikan Huangrong, mereka berdua kabur karena ketakutan. Tidak lama kemudian Nona Cheng datang ke tempat tersebut. Dari balik dinding, Ouyang Ke memperhatikan dengan senyum cabulnya. Tapi di saat yang sama, Guan Yin juga datang dan melihat Nona Cheng. Yang ternyata mereka memiliki tujuan yang sama. Sama-sama diperintahkan untuk mencari keberadaan Guojing. Ketika Guan Yin dan Nona Cheng akan melanjutkan perjalanan, tiba-tiba 4 biksu Tibet kembali dan menahan mereka berdua. Guan Yin dan Nona Cheng mencoba melawan, namun mereka dikalahkan dengan mudah. Bahkan gadis bodoh yang mencoba membantu pun juga hampir dibunuh. Untung saja pendekar Huang datang, yang seketika membuat Ling Zi beserta yang lainnya ketakutan. Mereka berempat pun pergi dengan kaki merangkak. Guan Yin dan Nona Cheng menyiapkan makan malam untuk pendekar Huang. Pendekar Huang melihat jika mereka saling suka, yang membuatnya teringat dengan hubungan putrinya dan Guojing. Pendekar Huang sangat merasa bersalah. Andai saja dia merestui hubungan putrinya itu, tentu Huangrong tidak akan mati tenggelam. Tanpa diduga, tiba-tiba pendekar Huang menyuruh Guan Yin dan Nona Cheng menikah, bahkan lebih seperti memaksa. Guan Yin yang tidak berani menentang perintah maha gurunya itu pun tidak berani menolak. Walaupun dalam hatinya nih, sebenarnya dia juga menyukai Nona Cheng. Sehingga malam itu, Guan Yin dan Nona Cheng pun melangsungkan pernikahan sederhana. Pendekar Huang memainkan seruling yang membuat Guan Yin dan Nona Cheng terangsang. Malam itu mereka pun melakukan hubungan perkawinan. Sementara itu dari balik jerami, Ouyang Ke menyaksikan tontonan gratis. Pagi harinya Ouyang Ke terbangun dalam kondisi kelaparan. Mau tidak mau dia memakan hewan yang ada di sana. Ketika Ouyang Ke mengejar kecoak yang kabur, tanpa sengaja keberadaannya diketahui oleh Guan Yin dan Nona Cheng.
Nona Cheng sangat malu mengetahui jika di sana ada orang lain, yang itu tandanya Ouyang Ke melihat kegiatan mereka semalam. Tapi karena melihat penampilan pria di depannya itu sangat menyedihkan, Nona Cheng pun melarang Guan Yin membunuhnya, bahkan dia memberinya makan. Tapi itu adalah kesalahan fatal. Begitu Ouyang Ke kenyang dan tenaganya sudah pulih, pria cabul itu memperlihatkan sebuah kelopak bunga. Seketika Nona Cheng pun sadar jika pria di depan mereka itu adalah Ouyang Ke. Namun belum sempat Guan Yin membuka pedangnya, Ouyang Ke terlebih dahulu menyerang. Ouyang Ke menyuruh Nona Cheng membuka pakaiannya atau dia akan membunuh Guan Yin. Dengan sangat terpaksa, Nona Cheng mengikuti kemauan pria cabul tersebut. Dari balik pintu, Guo Jing sangat ingin membantu, tapi saat ini dia tidak bisa menghentikan pengobatannya. Tiba-tiba gadis bodoh datang dan mengalihkan perhatian Ouyang Ke. Gadis bodoh itu memanggil-manggil Guo Jing dan Huang Rong, yang membuat Ouyang Ke curiga jika ada orang lain yang bersembunyi di tempat tersebut. Ouyang Ke menyadari jika di tempat itu ada sebuah ruang rahasia yang lain. Dia lalu membujuk gadis bodoh untuk membukanya. Karena bujukan Ouyang Ke, gadis bodoh itu pun akhirnya membuka pintu rahasia tempat Huang Rong dan Guo Jing berlatih. Ouyang Ke dengan terpincang-pincang memasuki ruang rahasia dan dia melihat Guo Jing dan Huang Rong di sana. Ouyang Ke tahu jika saat ini Guo Jing sedang terluka. Jadi dia pun dengan percaya diri mendekati mereka. Namun Guo Jing berhasil mengumpulkan tenaga dan menyerang pria tersebut. Tapi saat ini tongkat pengemis milik Huang Rong diambil Ouyang Ke. Huang Rong berhasil melepaskan beberapa jarum peraknya, sehingga pria cabul itu pun terpaksa meninggalkan ruang rahasia. Dia berencana menunggu pamannya datang untuk mengatasi Guo Jing dan Huang Rong. Tanpa diduga, Nianzi datang dan melihat Nona Cheng dan Guan Yin berdiri mematung. Tapi dari belakang, Ouyang Ke menotok gadis tersebut. Ouyang Ke sangat senang karena dia memiliki dua gadis cantik di sana. Pada saat yang sama, Yang Kang datang yang membuat Ouyang Ke menghentikan kegiatannya. Ouyang Ke tahu jika Nianzi adalah kekasih Yang Kang. Jadi pria itu pun meminta maaf dan menyerahkan Nianzi kepadanya. Namun Yang Kang berpura-pura dan berkata jika dia sudah tidak peduli terhadap Nianzi, karena saat ini dia hanya fokus membantu Raja Hongli mempersatukan daratan Cina. Perkataannya itu tentu membuat Ouyang Ke senang. Ouyang Ke lalu memberikan Nona Cheng kepada Yang Kang, sedangkan dia sendiri memilih Nianzi. Namun di saat Ouyang Ke mulai melepaskan baju Nianzi, dari belakang Yang Kang menusuk pria cabul itu hingga tewas. Untuk menghilangkan saksi, Yang Kang berencana membunuh Guan Yin dan Nona Cheng, agar mereka berdua tidak membocorkan kejadian di sana. Tapi Nianzi melarangnya. Dia tidak mau melihat Yang Kang membunuh orang yang tidak bersalah. Sehingga Yang Kang pun membatalkan niatnya itu. Dia melepaskan totokan Guan Yin dan menyuruh mereka berdua pergi. Yang Kang kemudian mengubur mayat Ouyang Ke dan menyuruh Nianzi menyimpan tongkat pengemis. Mereka berdua lalu bermalam di sebuah rumah tua. Nianzi sangat senang karena hari ini dia diselamatkan oleh Yang Kang. Dan malam itu mereka berdua tidur bersama. Raja Hongli tiba di kediaman Qiu Qianren. Dia meminta bantuan pria itu untuk membunuh utusan Mongol dan membuat seolah-olah pelakunya adalah orang kerajaan Song, sehingga kerjasama keduanya batal. Di tengah hutan, Ouyang Feng berusaha menangkap Zhou Butong, namun bocah tua nakal itu lumayan lincah dan sulit dihadapi. Tiba-tiba pendekar Huang datang. Dia menanyakan keberadaan Guo Jing dan ingin membunuhnya karena telah menyebabkan Huang Rong mati. Zhou Butong pun sadar jika pendekar Huang sudah mendengar informasi yang salah, karena setahu dia, Huang Rong masih hidup.
Namun Zobutong tidak mau memberitahu kebenarannya dulu kepada pendekar Huang. Saat ini dia berencana akan menjemput Hong Qigong di istana. Jadi dia menyuruh pendekar Huang ke desa Niu dan berjanji akan menceritakan kejadian sebenarnya.